Kami hendak melihat masyarakat komunitas adat yang melarang mekanisasi pertanian sedang merayakan upacara adat atau syukuran hasil pertanian yang mereka sebut dengan istilah Serentahun. Serentahun sendiri merupakan upacara adat yang digelar setiap tahun setelah musim panen raya sebagai bentuk rasa syukur atas hasil pertanian yang melimpah yang didapatkan oleh masyarakat Kasepuhan Adat Ciptagelar. Ulang tahun atau tahun baruan, tapi nggak ada istilah tutup tahun, nggak ada ya. Kami memiliki itu, makanya ada serah tahun, serentahun. Tahun dalam jangka setahun ini itu ada waktunya, sehingga kemudian begitu bertemu di akhir tahun, nah itu kemudian ada tahun baru. Inilah tahun baru pertanian. Ini kan berarti ulang tahun pasti punya harapan, apalagi di masa kondisi pandemi seperti ini. Harapan dari warga Ciptagelar sendiri sebenarnya apa sih kan di ulang tahun kali ini? Kami sebetulnya warga atau masyarakat yang tidak pernah punya harapan apa, kecuali menjalankan titipan tradisi dari leluhur, dan itu sudah cukup buat apapun. Kan di Serentahun ini tradisi apa Kang yang dilakukan oleh masyarakat? Tradisinya ya seperti halnya dari tahun ke tahun. Buku tahun sandi bulan kebomulih pakandangan itu bahasanya, yaitu dimana kalau orang itu mengenalnya kata mudik, balik tahun. Berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun, Kasepuhan Ciptagelar dapat ditempuh dengan waktu 1 jam 45 menit dari tempat kami di Desa Karangpapak. Secara administratif, Kasepuhan Adat Ciptagelar berada di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Namun secara adat, Ciptagelar merupakan ibu kota bagi 568 kampung lainnya yang dihuni kurang lebih 30.000 jiwa di atas lahan seluas kurang lebih 5.000 hektar. Usai subuh, kami pun bergegas berangkat menggunakan sepeda motor melewati rute jalan Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok. Meskipun ragu karena ada maklumat tersebut, kami mencoba mempersiapkan alat-alat untuk merekam kegiatan perjalanan kami dengan peralatan seadanya yang sudah disiapkan sebelumnya. Pagi ini kita akan berangkat ke Serentahun Kasepuhan Ciptagelar. Pakai motor ya? Pakai motor, karena areanya medannya luar biasa, jadi bisa pakai mobil. Bismillahirrahmanirrahim, doakan kami tiba sampai tujuan. Karena acara biasanya dimulai jam 8 sih, keburu udah, yuk. Beberapa rekan kami yang memiliki ikatan dengan Kasepuhan Ciptagelar mengajak kami untuk melihat prosesi upacara adat Serentahun tersebut. Yang menarik bagi kami adalah melihat bagaimana prosesi Serentahun di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Untuk sampai ke Ciptagelar, kami harus mengendarai kendaraan dengan mendaki bukit yang berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Bisa motor kayaknya. Ayo kita lanjutkan perjalanan, masih 1 jam lagi. Nyampe jam ya. Semangat. Beresannya. Ternyata mopo guys, mopo.
Perjalanan kami melewati beberapa tanda yang membuat menarik perjalanan kami. Ternyata kesepuhan yang berada di atas lahan seluas 4.900 hektar tersebut, secara adat mereka membaginya menjadi hutan titipan, yaitu lahan yang sama sekali tak boleh diganggu atau dimanfaatkan. Luasnya sekitar 50% dari total wilayah. Yang kedua, hutan tutupan, yaitu lahan yang boleh dimanfaatkan secara terbatas, seperti hasil hutan yang bukan dari kayu, dan jumlahnya hanya 30% dari luas wilayah. Dan ketiga adalah hutan bukaan, yang meliputi sawah, ladang, dan pemukiman. Sawah di Ciptagelar sendiri tercatat ada 550 hektar, atau sekitar 10% dari total luas wilayah kesepuhan. Kendati tidak menggunakan teknologi pertanian seperti traktor dan alat canggih lainnya, komunitas masyarakat adat Ciptagelar justru mampu bersuasembada pangan. Konon, stok beras di sana cukup untuk memenuhi pangan warganya selama 5 tahun ke depan. Padahal, mereka hanya menanam dan panen padi setahun sekali. Sampai saat ini, mereka memiliki kurang lebih 8.000 lumbung padi yang mereka sebut dengan leit. Berbeda sekali dengan kondisi pangan yang selalu kita lihat pada sawah-sawah terdekat di lingkungan kita sendiri, yang memiliki musim tanam dan panen minimal 2 kali per tahun, bahkan ada yang 3 kali. Ditambah dengan bantuan pupuk kimia untuk mempercepat pertumbuhan padi. Tetapi tetap tidak mencukupi kebutuhan pangan untuk warga di sekitarnya. Iya kagak ngamparan pare Jadi buat padi gitu ya? buat padi Padi kan ini lagi bawa padinya dari mana, Pak? dari lantaian. Oh, yang dibawa sekarang dalam Ya, prosesi serentahun ini. Iya, Berapa banyak kira-kira biasanya? kira-kira 500 ikat. 500 ikat. Iya, Itu diisi dalam berapa leit, Pak? diisi 2 liter. 2 leit. Satu leit itu isinya sabaraha ton dah, berapa ton dah kira-kira? Kira-kira 1 liter isinya 1.000. 1 ikat 4 kilo. Oh gitu. Iya. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, upacara adat serentahun tetap berlangsung dengan hikmat. Seperti yang disampaikan Yoyo Yogasmana, juru bicara Kesepuhan Adat Ciptagelar. Tahun 2020, Kasepuhan Ciptagelar menyelenggarakan kegiatan serentahun yang ke-652. Nah, ini diselenggarakan rencananya memang oleh warga Kasepuhan sendiri. Mengingat kondisi tahun 2020 sedang tidak kondusif dalam arti bahwa konon katanya ada corona. Menghargai tatanan pemerintah yang telah membuat tatanan aturan dalam pembatasan jumlah kunjungan, kami pun sama-sama. Tetapi ada tradisi yang sudah dijalani sejak 652 tahun yang lalu adalah berkumpul, ngumpul, ngariung, sadulur-dulur sakula warga besar Kasepuhan. Ini nggak bisa dikela. Ya, kemudian Kasepuhan membuat alternatif untuk kemudian akhirnya membuat surat maklumat untuk memohon maklum, memohon maaf bahwa kami akan menyelenggarakan ini, tetapi kemudian siapa yang datang ke Kasepuhan, karena kalau kami berada di zona hijau, kemudian nanti takutnya ada yang dari zona merah datang, mohon maaf untuk tidak hadir di tahun ini. Nah, itu yang membedakan di tahun ini, tetapi tetap saja bahwa ada sesuatu yang memang menjadi pembelajaran bagi kita semua tentang si corona ini sendiri, yaitu untuk saling menghormati tatanan hukum, tatanan adat, tatanan negara yang harus sama-sama kita jalani. Pajuara
Pamungkas nu kapiatur serentau nu kawarti minta dia turun innaka ghafurur rahim. Kami bersyukur bisa mendapatkan keterangan langsung dari pemimpin Kesepuhan Adat Ciptagelar, Abah Ugi Sugriana Rakasiwi, terkait dengan maklumat dalam upacara adat Serentahun kali ini. Ya, semuanya mohon maaf untuk tahun 2020 di acara Serentahun yang sekarang yang ke-652. Mohon maaf, Abah di Kesepuhan Ciptagelar tidak bisa mengundang teman-teman yang dari kota untuk hadir di acara Serentahun. Jalaran dampak COVID-19 kita tidak tahu, jadi ya untuk acara di tahun ini Abah menekan sekecil mungkin untuk yang datang untuk melaksanakan acara Serentahun. Jadi harusnya sih kalau kumpulan-kumpulan itu nggak boleh banyak orang, tapi ya karena ini adat istiadat, jadi ya Abah harus tetap melaksanakan acara ini. Jadi mohon maaf ke semuanya tidak bisa mengundang teman-teman dari kota untuk hadir di acara Serentahun yang di 2022. Setelah kami mengabadikan perjalanan kami di Ikon Ciptagelar, kami pun bergegas untuk pulang ke rumah masing-masing bersama dengan tamu-tamu yang lainnya. Inilah suasana Ciptagelar, sekarang ada ikonnya loh. Nih, keren kan? Gimana kan? Ciptagelar. Sampai berjumpa kembali di Serentahun Kesepuhan tahun depan.